Yesus Putra Nugraha, absen 15 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang naskah monolog atau nasib sial seorang badut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang mudah. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kalian akan dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawa lelucon, yang kemudian dianggap menghina. Dia menceritakan tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak, menghujat, bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kau!" Begitu orang-orang kampung berteriak. "Marah, berani-beraninya kau melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir." Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid. Tapi tak ada satu orang pun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang-orang kok gampang kafir-kafirkan orang, hanya karena berbeda menjadi bermusuh. Sekarang orang seperti senang bertengkar. Kalau Diskretes bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan ayat-ayat, digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pingin jadi presiden. Enggak sih. Anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bahkan saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap asik lucu lah. Kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan apa? Kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar.
Lihat itu, cantik nggak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Saya juga, rindu itu berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Aku kira kamu sudah nggak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Dengan gaya malu-malu. Raisa, Raisa. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Ternyata hanyalah khayalan saya saja. Nggak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu parlente. Ini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa, terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya mengoyak-ngoyakkan bokong. Semua tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika saya hanya terdiam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kepada kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian dandan menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya heran,
Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak penjabat, pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memanglah badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar para pemimpin saja. Sekian dari penjelasan saya tentang teks monolog Nasib Sia Seorang Badut. Mohon maaf jika ada salah kata.